sahabat belajar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat dong ya belajarnya, supaya apapun yang kalian cita-citakan nanti itu dapat terwujud ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih mengenai materi IPS kelas 8 SMP ya. Tentunya di channel Edukasi Belajar Bersama. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan topik materi ke topik materi yang kedua dan yang ketiga. Dimana perlu kalian ingat bahwa topik materi yang pertama yaitu terkait keunggulan dan keterbatasan antaruan dalam permintaan, penawaran, dan teknologi itu telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi yang belum menyimak silahkan disimak terlebih dahulu. Oke, jadi kita lanjut ya. Tentunya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik materi yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang pelaku ekonomi dan juga peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Oke, langsung saja kita bahas terlebih dahulu pengertian dari pelaku ekonomi. Di mana pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kalian ketahui, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan suatu barang, ya, barang atau jasa. Kemudian ada juga kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen. Dan juga yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan membeli suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, jadi kalau pelaku ekonominya disebut sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Jadi secara umum pelaku ekonomi itu ada 3 ya, karena dia berkaitan dengan ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain pelaku ekonomi secara umum tadi, jadi pelaku ekonomi juga dibedakan secara khusus. Itu dibedakan menjadi 4, ada RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, bisa kalian perhatikan terlebih dahulu slide ini ya. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan slide di mana terkait topik materi yang ketiga ya. Sudah langsung ke topik materi yang ketiga terkait peran dari masing-masing pelaku ekonomi yang secara khusus tadi ya. Jadi kalau secara khusus berarti ada 4 pelaku ekonomi ya, dimana yang akan kita bahas satu persatu peran dari keempat pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu peran dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen yang disingkat sebagai RTK. Di mana perannya yaitu menyediakan faktor-faktor produksi, di mana faktor produksi tersebut tentu diperlukan dalam kegiatan produksi ya. Berarti nanti faktor-faktor produksi tersebut yang disediakan oleh RTK ini tentunya akan dijual ke RTP, karena di rumah tangga produsen atau RTP itulah terjadi yang namanya kegiatan produksi ya. Jadi faktor produksi ini perlu kalian ingat dapat berupa SDA, sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia, modal juga ya. Jadi modal itu tidak hanya berupa uang, namun juga berupa mesin pabrik, gedung perusahaan, saham, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kewirausahaan, ilmu yang mempelajari tentang wirausaha. Jadi kalau ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki kewirausahaan terlebih dahulu ya. Kita harus mempelajari kewirausahaan terlebih dahulu. Oke. Nah, perlu kalian ingat, faktor-faktor produksi ini tentunya akan dijual ke RTP, rumah tangga produsen. Karena di sanalah akan dilakukan yang namanya kegiatan produksi. Ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Diingat ya. Oke. Selain menyediakan faktor produksi, tentu RTK itu juga sebagai konsumen tentunya.
karena dia membeli barang atau jasa berupa produk jadi dari produsen atau RTP ya. Jadi setelah dia menjual faktor produksinya ke RTP, ke rumah tangga produsen, di mana di rumah tangga produsen tentu kan faktor produksi itu akan diolah ya, diolah yang nantinya akan menjadi produk jadi. Nah, apabila sudah menjadi produk jadi berupa barang atau jasa itu tentu akan dibeli oleh RTK ya, sehingga RTK itu juga sebagai konsumen perannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini peran RTP, rumah tangga perusahaan atau produsen, di mana peran yang utama tentu menghasilkan barang atau jasa, karena pada RTP inilah dilakukan yang namanya kegiatan produksi. Tentu kegiatan produksi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu sebagai konsumen. Nah, kenapa rumah tangga produsen atau perusahaan itu dikatakan juga sebagai konsumen? Karena dia membeli faktor produksi dari RTK ya. Jadi sebelum dia melakukan kegiatan produksi tentu dia harus memiliki faktor-faktor produksi terlebih dahulu yang nantinya digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, bisa kalian perhatikan slide ini, adapun pembelian faktor produksi yang dimaksud apabila yang dibeli itu berupa sumber daya alam, termasuk juga apabila dia menyewa lahan, itu berarti termasuk dalam golongan atau kategori SDA, berarti dia harus membalas jasa atau membayar dengan berupa uang ya. Jadi RTP itu harus membayar dengan balas jasa berupa uang ke RTK. Kemudian selanjutnya, apabila faktor produksi yang dibeli itu berupa sumber daya manusia, dibeli maupun disewa ya, yang berupa SDM. Nah, artinya bahwa suatu perusahaan tentu memperkerjakan sumber daya manusia ya, sehingga dia harus membayarnya dengan balas jasa berupa gaji. Berarti dia harus memberikan gaji atau upah kepada RTK, di mana karyawan ya itu termasuk dalam RTK sebelumnya ya, dia berasal dari RTK. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apabila faktor produksi yang dibeli itu berupa modal, maka dia harus membayar dengan balas jasa berupa bunga. Kemudian yang terakhir, apabila yang dibeli itu berupa kewirausahaan, yang artinya contohnya misalkan dia mempekerjakan orang gitu ya, di mana orang tersebut memiliki ilmu kewirausahaan, sehingga orang tersebut tentunya akan memiliki peran penting dalam perusahaan tersebut ya, karena dia memiliki ilmu kewirausahaan ya, dia memiliki suatu kemampuan yang lebih gitu ya, sehingga dia berarti juga memiliki peran penting dalam perusahaan tersebut. Nah, apabila RTP atau perusahaan tersebut membeli faktor produksi berupa orang yang memiliki ilmu kewirausahaan, berarti contohnya saja manajer gitu ya. Berarti manajer itu tentu memberikan kontribusi berupa tenaga, selain tenaga tentunya juga pikiran dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, jadi RTP tentunya harus membayar dengan balas jasa berupa laba. Jadi perusahaan atau pemilik perusahaan tentunya ya harus memberikan laba kepada manajernya tersebut ya. Itu adalah contohnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah hubungan dua sektor antara RTP dengan RTK. Nah, jadi mohon diperhatikan pada slide ini ilustrasinya satu persatu ya. Yang nantinya pada slide berikutnya silakan kalian perhatikan hubungan antara 3 sektor dan juga 4 sektor ya. Dimana nanti pada ilustrasi di hubungan 3 sektor dan hubungan 4 sektor silakan kalian pahami sendiri ya. Oke, ini adalah contohnya, silakan disimak ya, diperhatikan. Misalkan pada ilustrasi yang pertama, RTK itu kan dikatakan menyediakan faktor produksi ya, dimana tentunya akan dijual ke RTP. Nah, diperhatikan pada
poin yang pertama, ilustrasi yang pertama, jadi RTP itu membeli faktor produksi dari RTK. Kemudian ilustrasi yang kedua atau yang kalian perhatikan yang isi tanda nomor 2 ya. Nah, apabila RTP membeli faktor produksi dari RTK, tentu dia harus memberikan balas jasanya. Nah, contoh berarti kalau di sini berupa gaji, berarti dia membeli sumber daya manusia ya. Oke, keterampilan sumber daya manusia berarti dia mempekerjakan karyawan gitu ya. Sehingga dia harus memberikan balas jasa berupa gaji. Kemudian kita lanjut ke ilustrasi ke poin yang ketiga. Nah, tadi apabila di yang pertama dia sudah membeli faktor produksi, kemudian sudah membayar gaji, tentu RTP kan mengolah ya namanya faktor produksi tersebut menjadi barang jadi ya, yang siap dipakai oleh masyarakat termasuk juga RTK, sehingga RTP itu dikatakan menjual barang atau jasa ke RTK ya. Itulah maksud dari poin atau ilustrasi yang ketiga. Kemudian dilanjutkan ke yang keempat, yang terakhir, tentu apabila RTK membeli barang atau jasa dari RTP, tentu dia harus membayar dengan uang ya, dengan berupa rupiah contohnya ya, atas pembelian dari barang atau jasa dari yang dibeli dari RTP tersebut. Oke, kita lanjut ke peran pemerintah ya. Jadi peran pemerintah itu sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar perekonomian berjalan lancar. Contohnya mengatur UMR juga ya. Kemudian selain mengatur perekonomian, tentu juga sebagai konsumen. Nah, jadi peran sebagai konsumen itu berarti pemerintah menyediakan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat umum. Jadi agar bisa menyediakan fasilitas, tentunya dia harus membeli alat dari fasilitas tersebut ya. Jadi maka dari itu juga dikatakan sebagai konsumen. Oke, yang berikutnya peran masyarakat luar negeri tentu sebagai konsumen, selain itu juga sebagai investor. Oke, ini merupakan hubungan 3 sektor, bisa kalian cermati, amati ya, dan pahami sendiri berdasarkan ilustrasinya ya, dari yang pertama, kedua, dan yang seterusnya. Kemudian ini lanjutannya yaitu hubungan 4 sektor antara rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, ini gambarnya bisa kalian perhatikan ilustrasinya pada slide ini ya. Nah, itu tadi materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.